Klaim umat Islam yang mencari pembenaran Muhammad sebagai nabi yang dinubuatkan di Kitab Ulangan 18 ayat 19-20 adalah sebuah kekeliruan. Bagaimana keterangan Al-Quran tentang kenabian Muhammad dan Alkitab tentang seorang nabi pada Ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 16? Silahkan ikuti diskusi antara kedua laki-laki berikut ini. Bon, ada pihak dari umat Islam yang mengklaim jika Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Benarkah klaim mereka itu? Di kitab yang mana dan ayat berapa yang mereka klaim sebagai nubuat untuk kedatangan Muhammad? Ada di kitab Ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 16, dan Yohanes 14 ayat 16. Klaim itu hanya untuk pembenaran supaya Muhammad dianggap sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Mereka hanya mencoba menafsirkan ayat tersebut tanpa memperhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Jangankan Alkitab, kitab Al-Quran saja ada beberapa ayat yang saling bertentangan tentang kenabian Muhammad. Mereka tidak sadar jika di kitab Al-Quran sendiri dikatakan jika kekuasaan dan kenabian telah dianugerahkan kepada Ishak, Yakub dan keturunannya. Di surat apa dan ayat berapa itu, Bon? Coba baca Quran surat yang ke-45 ayat 16, surat yang ke-29 ayat 27 dan diperkuat dengan Quran surat yang ke-6 ayat 89, surat ke-6 ayat 90 dan lain-lain. Oke, saya coba membacakannya, Bon. Quran surah Al-Jathiyah ayat 16 berkata, "Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian, kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa." Quran surah Al-Ankabut ayat 27 berkata, "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh." Nah, kedua ayat itu mengatakan bahwa kekuasaan dan kenabian sudah dianugerahkan kepada bangsa Israel, artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Dua ayat yang selanjutnya dan beberapa ayat yang lain akan memperkuat pernyataan kedua ayat tadi. Quran surah Al-An'am ayat 89 berkata, "Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya." Mereka yang dimaksud di ayat itu adalah Ishak dan keturunannya. Silahkan baca ayat sebelumnya, Quran surah Al-An'am ayat 84-85. Quran surah Al-An'am ayat 90 berkata, "Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam." Petunjuk yang datang dari Allah hanya diberikan melalui mereka, yaitu para nabi dari keturunan Ishak, dan Al-Quran hanyalah sebuah peringatan akan petunjuk-petunjuk itu. Jadi sangat jelas jika petunjuk yang datang dari Allah diturunkan melalui mereka, bukan dari bangsa lain. Tapi Bon, ada juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan jika Muhammad adalah Rasul Allah. Di dalam Al-Quran hanya ada sekitar 4-5 kali nama Muhammad disebut. Misalnya Quran surah yang ketiga ayat 144, surah ke-33 ayat 40, surah ke-47 ayat 2, surah ke-48 ayat 29, dan jika masih ada lagi. Kerasulan Muhammad tidak sama dengan nabi-nabi dari Bani Israel, sebab kepada nabi-nabi dari Bani Israel, Allah berfirman secara langsung. Sedangkan kepada Muhammad, Allah tidak pernah berfirman kepadanya. Menurut Quran surah An-Nisa ayat 79, yang mengutus Muhammad adalah sosok kami, yaitu Jibril, dan Allah hanya sebagai saksi. Coba bacakan dan simak isi Quran surah An-Nisa ayat 79. Quran surah An-Nisa ayat 79, "Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi." Jika yang mengutus Muhammad adalah Jibril dan Allah hanya sebagai saksi, tetapi kemudian disebut sebagai Rasul Allah, adalah sebuah klaim yang berlebihan. Aneh ya? Nah,
Jika ayat-ayat di dalam Al-Quran saja sudah jelas bahwa tidak pernah Allah mengutus Muhammad sebagai rasulnya, dan kekuasaan kenabian telah dianugerahkan kepada Ishak dan keturunannya, bagaimana logikanya Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab? Kalau begitu, tolong jelasin dong ayat-ayat Alkitab yang mereka klaim sebagai nubuat kepada Muhammad, agar kami yang kurang memahami ayat-ayat itu dapat mengerti. Saya akan mencoba menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut, tetapi coba baca kitab Ulangan 18 dari ayat 15 sampai 18 agar lebih jelas maksudnya. Tolong bacakan Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 berkata demikian, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Di ayat 15 ini, Musa sedang berbicara kepada kaumnya, bahwa seorang nabi dari tengah-tengah umat Israel, dari antara saudara-saudara mereka, akan bangkit seorang nabi seperti Musa. Artinya, nabi tersebut bukan dari bangsa lain. Jika Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, maka nabi yang akan bangkit dari tengah-tengah mereka akan membawa umat Israel keluar dari perbudakan dosa. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan, Allahmu, di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Ayat 16 ini merujuk kepada Ulangan 5 ayat 25. Artinya, nabi yang akan datang itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita dan yang menghidupkan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 17-18 ini adalah firman Allah kepada Musa, bahwa seorang nabi akan Allah bangkitkan bagi umat Israel dari antara bangsa Israel seperti Musa, dan Allah akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya, bukan menerima kitab. Jadi sangat jelas jika Ulangan 18 ayat 18 bukan nubuat seorang nabi di luar bangsa Israel. Coba bacakan ayat yang lain yang mereka klaim sebagai nubuat tentang Muhammad. Kidung Agung 5 ayat 16 berkata, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem. Memang dalam bahasa Ibrani, kata-katanya menarik diucapkan dengan lafal, Mahmad, bukan berarti nama orang, tetapi kata sifat, dan untuk mengerti maksud ayat ini harus dibaca dari ayat pertama. Mahmad, Ahmad, Muhammad adalah soal kemiripan bahasa, karena bahasa Ibrani, Aram dan Arab adalah bahasa serumpun, Semitik. Mahmad antara kata sifat dan nama, misalnya kata sugeng, bukan berarti setiap menyebut kata sugeng berarti merujuk kepada nama orang, tetapi bermaksud mengatakan kondisi selamat atau baik-baik saja. Coba bacakan ayat yang lain yang mereka klaim sebagai nubuat tentang Muhammad. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain dalam ayat ini di dalam bahasa Yunani dibaca, Parakletos, yang kemudian mereka tafsirkan dalam bahasa Arab menjadi Ahmad atau Muhammad. Sedangkan pada ayat 16 ini jelas ada disebut, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah Muhammad dapat menyertai mereka yang mengasihi Yesus selama-lamanya? Coba baca Yohanes 14 ayat 15-17 agar lebih jelas maksudnya. Yohanes 14 ayat 15-17, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dari ayat 15-17 dikatakan bahwa seorang penolong itu dianugerahkan kepada mereka yang mengasihi Yesus, dan penolong itu menyertai mereka selama-lamanya, dan ia tidak dikenal dunia sebab dunia tidak melihat dia. Apakah agama Islam mengasihi dan beriman kepada Yesus? Apakah Muhammad dapat menyertai mereka selama-lamanya? Apakah Muhammad tidak dapat dilihat dunia? Jadi sangat jelas jika klaim mereka itu hanyalah sebuah pembenaran dan menunjukkan kedangkalan analisa. Terima kasih Bon,
Anda sudah banyak memberi aku pengetahuan dan mengerti jika klaim mereka adalah keliru. Oke, selamat ketemu di diskusi dengan topik yang lain. Jadi sangat jelas jika Muhammad tidak mungkin dinubuatkan di dalam Alkitab, dan Al-Quran sendiri mengakui jika kekuasaan dan kenabian telah dianugerahkan kepada Ishak dan keturunannya.